Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman. Hari ini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan presentasi kami yang berjudul Modal Sosial dalam Pengembangan Masyarakat Ekonomi dan Lokal. Kelompok kami beranggotakan Ibtisam Salsabila, Khairatun Hisan, dan Yofian Renat. Sumber bacaan yang kami pakai adalah jurnal yang berjudul Jaringan Social Networks dalam Pengembangan Sistem dan Usaha Agribisnis. Perspektif teori dan dinamika studi kapital sosial, Social Networks for Developing Agribusiness. A Theoretical Perspective and Dynamics of Social Capital Study by Ketut Gede Mudiarta. Pendahuluan, pembangunan sumber daya sosial sampai saat ini kurang memadai. Hal ini mengakibatkan lemahnya persediaan sumber daya sosial yang terlihat dari lemahnya dukungan lingkungan kebijakan berupa regulasi dan dukungan politik pertanian. Hal ini mengakibatkan lemahnya persediaan sumber-sumber sosial yang berdampak pada rendahnya produktivitas dan peluang pelaku agribisnis, terutama petani, dalam meningkatkan kesejahteraannya. Pengembangan agribisnis terkesan mengabaikan peningkatan kesejahteraan petani karena hanya fokus pada peningkatan produksi. Hal ini merupakan bias dari amanat UU PA nomor 5 1960 dan TAP MPR nomor 9 tahun 2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan perspektif teori. Maaf sebelumnya. Perspektif teori dalam jaringan kapital sosial, di mana menurut Groothaer tahun 2002 menyatakan bahwa kapital sosial merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan ketersediaan kapital ekonomi di tingkat rumah tangga. Maka dari itu, peran jaringan kerja atau jaringan sosial yang tumbuh dalam komunitas lokal sangat mungkin memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakatnya. Aspek kultur maupun struktur masyarakat yang berbeda antar wilayah akan memunculkan perbedaan ketersediaan sumber-sumber sosial. Next. Kemudian saya akan menjelaskan terkait dengan teori sosiologi dalam analisis jaringan sosial atau networks, yaitu teori kelembagaan baru atau New Institutionalism, di mana gagasan teori kelembagaan baru ini, menurut Ni tahun 2005, beliau mengemukakan model institusional baru dari perspektif sosiologi ekonomi yang digambarkan seperti pada gambar berikut ini. Nah, kemudian sebelumnya saya ingin menjelaskan terkait dengan teori kelembagaan baru di mana pada awalnya gagasan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana institusi berinteraksi dengan jaringan sosial atau social network dan norma-norma sosial untuk mengarahkan tindakan-tindakan ekonomi. Nah, dari gambar yang tertera pada layar di sini, penjelasannya yaitu model multilevel menerangkan mengenai keterkaitan fungsi lingkungan institusional berupa regulasi formal yang diterapkan oleh pemerintah atau policy environment dalam menata hak-hak kepemilikan, menata pasar, dan perusahaan yang berintegrasi dengan aturan formal dan informal di level meso atau organisasi, dan juga pada level mikro atau grup sosial dan individu. Model ini memandang mekanisme institusional memiliki penyebab yang lebih dalam karena sangat menentukan insentif. Dalam pandangan New institusional, norma-norma yang ada akan berinteraksi dengan hukum formal atau formal rules dalam merealisasikan kepentingan individu. Next. Kemudian di sini ada prinsip-prinsip dasar dari sosiologi ekonomi kelembagaan baru, di mana yang pertama itu ada komponen asumsi, yaitu rationality terikat dalam konteks masyarakat. Aktor didorong oleh interest, biasanya dibentuk oleh faktor kepercayaan, norma, dan ikatan-ikatan jaringan sosial. Kemudian komponen yang kedua adalah aktor, di mana aktor ini adalah organisasi, individu mengartikulasikan interest di dalam organisasi dan network. Kemudian selanjutnya ada komponen definisi institusi, di mana
Hal itu adalah sistem saling hubungan antara institusi formal dan informal. Sistem ini memfasilitasi, mendorong, dan mengatur tindakan ekonomi. Kemudian selanjutnya ada komponen mekanisme level makro, di mana mekanisme ini berisikan undang-undang, peraturan pemerintah, mekanisme pasar, dan tindakan kolektif. Serta yang terakhir itu ada mekanisme level mikro, di mana hal itu berisi tindakan individu dalam network atau organisasi. Tindakan itu didorong oleh interest individu. Nah, kemudian ada pula kapital sosial ini dikonsepsikan sebagai kuantitas atau kualitas sumber daya yang oleh aktor yaitu individu, kelompok, atau komunitas dapat diakses dan dimanfaatkan melalui posisi atau lokasinya dalam jaringan sosial. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah teori jaringan sosial. Jadi jaringan sosial merupakan pada dasarnya adalah salah satu dimensi kapital sosial selain kepercayaan dan norma. Nah, dalam konsep jaringan dalam kapital sosial ini lebih memfokuskan pada aspek ikatan antar simpul yang bisa berupa orang atau kelompok ataupun organisasi. Nah, jadi pada dasarnya jaringan sosial dan perannya dalam pengembangan agribisnis berbasis komunitas ini erat kaitannya dengan teori difusi inovasi yang diperkenalkan oleh Roger pada tahun 1983. Jadi menurut teori ini, masuknya suatu inovasi dalam sistem sosial sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain berupa faktor internal yang berupa ciri-ciri atau karakteristik individu yang akan berkonsekuensi pada terjadinya perubahan dalam sistem sosial sebagai akibat dari pengadopsian ataupun penolakan suatu inovasi dalam pengembangan agribisnis. Nah, adopsi inovasi ini juga merupakan konsep yang merujuk kepada suatu proses, yakni proses mental yang terjadi pada diri individu nih sejak pertama kali mengenalkan inovasi sampai pada mengadopsinya. Boleh next. Nah, tadi karena sudah berbicara tentang tingkat adopsi inovasi, ada beberapa faktor yang memengaruhi tingkat adopsi inovasi itu sendiri. Antara lain, yang pertama adalah sifat-sifat inovasi itu sendiri dan saluran komunikasi yang digunakan dalam diseminasi inovasi, lalu juga ada kondisi sosial ekonomi, lalu karakteristik personal yang mencakup aspek rasionalitas dan sikap terhadap perubahan. Oke, selanjutnya mengenai jaringan sosial dalam pengembangan agribisnis berbasis komunitas. Jadi pengembangan agribisnis merupakan upaya pemerintah membangun suatu sistem nih atau struktur agribisnis yang mencakup industri hulu pertanian, usaha budidaya atau on-farm, lalu industri hilir pertanian, serta jasa-jasa pendukung yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan, dan terdesentralisasi. Nah, konsep agribisnis ini berbasis komunitas pada dasarnya berpegang pada prinsip dan juga sesuai dengan 3 dimensi utama dalam kapital sosial, yaitu adanya modal sosial, modal ekonomi, dan juga modal alamiah. Nah, jadi modal-modal tersebut harus disinergikan agar kapital ini semestinya menjadi bahan pertimbangan utama dalam perencanaan maupun operasionalisasi suatu kebijakan pembangunan pertanian. Berarti hal ini mengindikasikan bahwa keseimbangan atau equality dan inklusivitas dalam pembangunan itu masih diperlukan guna mencapai sasaran ataupun tujuan pembangunan, yang tentunya tidak hanya masalah produktivitas, melainkan bagaimana komunitas agribisnis dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya melalui pemberdayaan dan pengembangan jaringan sosial sebagai salah satu dimensi kapital sosial. Nah, jadi dari hasil pembahasan kami dapat disimpulkan beberapa hal. Jadi, pada dasarnya kapital sosial itu terdiri dari 3 dimensi utama, yaitu adanya kepercayaan atau trust, norma, dan juga jaringan atau network. Berdasar sifatnya, ada 3 sifat yang mendasari sifat-sifat kapital sosial. Antara lain, yang pertama, kapital sosial itu sifatnya mengikat atau bonding, lalu menyambung atau bridging, serta mengait atau linking. Nah, sifat kapital sosial itu sangat kentara dalam dimensi jaringan sosial. Peran yang dimainkan oleh jaringan sosial dalam pembangunan tidak sama di setiap wilayah atau bervariasi antar wilayahnya. Hal ini menunjukkan bahwa bervariasi antar wilayah ini itu berdampak kepada yang ditimbulkannya nanti.
Aspek yang terakhir ini sangat jarang dikemukakan oleh ahli kapital sosial. Dengan demikian, jaringan sosial juga bersifat lokal indigenous atau mengandung dimensi kelokalan yang tidak dapat digeneralisasikan dalam setiap kajian. Nah, dalam penerapannya dalam agribisnis sendiri, kita harus memahami bahwa konsep agribisnis itu berbasis komunitas sebagai proses interaksi sosial dan proses kerja sekaligus yang di dalamnya teraktualisasikan 3 jenis modal, yaitu modal alamiah, modal ekonomi, dan juga modal sosial ataupun disebut kapital sosial. Nah, sinergi ketiga jenis kapital ini semestinya harus dijadikan sinergi yang benar-benar baik ya seperti itu, agar menjadi bahan pertimbangan utama dalam perencanaan maupun operasionalisasi suatu kebijakan pembangunan pertanian, yang mana tidak hanya menguntungkan secara produktivitas, tapi tetap harus menguntungkan petani secara sosial, sehingga tidak berbasis pada production lagi, melainkan kepada people centered development dan menjadikan masyarakat, terutama petani, sebagai subjek bukan lagi sebagai objek. Sekian dari saya kembalikan kepada Ibtisam Salsabila. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.